Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi global dan juga agenda emiten dari dalam negeri. Dari Amerika Serikat ada PMI manufaktur, kemudian dari Inggris kredit konsumen BOE atau Bank Sentral dari Inggris, kemudian ada indeks harga konsumen dari Jerman, PMI manufaktur dari Jepang, kemudian neraca perdagangan Korea Selatan, dan PMI manufaktur Australia, serta peminjaman Bank Singapura dan inflasi indeks harga konsumen atau data inflasi dari Indonesia di awal bulan ini. Dan dalam negeri, pemirsa juga akan ada agenda emiten seperti CTRA DPS dividen tunai, kemudian ada RAM DPS dividen tunai, SMSM KUM dividen tunai, Unilever X dividen tunai, SMRA X dividen tunai, Doit KUM dividen tunai, dan CAMP KUM dividen tunai, serta NTBK pembayaran dividen tunai. Berikutnya pemirsa, kita akan update posisi dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang mungkin dapat menjadi gambaran pembukaan perdagangan di sesi pertama nantinya untuk indeks harga saham gabungan. Nikkei Jepang pemirsa terpantau menguat 0,44% di 39.758. Straits Times Singapura turun 0,17%, Kospi turun 0,12%, Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,01%. Ya, banyak sekali sentimen yang patut menjadi perhatian pemirsa ya, di antaranya penguatan dari indeks harga saham gabungan yang di atas 1% pada Jumat lalu cukup tinggi dibandingkan dengan penutupan di akhir pekan sebelumnya. Kemudian juga pemirsa ada data mengenai inflasi dari Amerika Serikat yang dinilai cukup menggembirakan, serta ketidakpastian politik dari Amerika Serikat dan juga penantian mengenai data inflasi yang akan dirilis dari Indonesia hari ini. Sudah tersambung melalui video conference pemirsa ada Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Interim Head of Research Henan Putirai Sekuritas. Halo Mas Eza, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini Mas Eza. Kita mulai terlebih dahulu dari kabar yang cukup menggembirakan di akhir pekan lalu menutup semester 1 2024, indeks harga saham gabungan melonjak di atas 1%. Di atas 7 ribuan kembali begitu ya, jauh lebih tinggi dari penutupan di akhir pekan sebelumnya. Net buy asing juga cukup signifikan. Bagaimana Anda menganalisis pergerakan dari indeks harga saham gabungan di akhir pekan yang lalu? Jadi di pekan yang lalu memang IHSG itu rebound dan rebound kembali ke atas 7.000. But if you can see that the trading volume has actually decreased as it rebounded. Jadi istilahnya IHSG itu kayak IHSG naik seperti pesawat tapi nggak ada bensin. Bensinnya itu is starting to decrease. What we're seeing is that IHSG kemungkinan rebound ini not going to last. IHSG kemungkinan akan mencapai kemungkinan 7.150 as a hard ceiling, 7.150 sampai 7.200. Terus habis itu melanjutkan downtrendnya. Memang saat ini cuman minor rebound saja sebelum kembali ke bawah 7.000. Kemungkinan bisa kembali ke 6.500. Kemungkinan bisa kembali ke 6.500. Okay. Betul. Apa yang menjadi sentimen pendorong Anda katakan penguatan ini hanya sementara? For the trading volume-nya itu semakin lama semakin menipis. Jadi meskipun IHSG naik, trading volume-nya itu turun. Jadi we're seeing less participation in our markets. Oke, trading volume-nya menurun. Itu mengindikasikan artinya apa, Mas Eza? Apakah orang tetap berinvestasi di pasar modal tapi dengan nilai yang tidak signifikan atau bagaimana? Itu berarti mayoritas inflow itu kepada cuman mega cap saja. Memang IHSG itu market cap weighted. Jadi memang jika the top 10 market caps itu ada inflow seperti Aman, Brand, BCA, jika mereka itu rebound, IHSG akan juga cukup pengaruh. It's going to follow where the big caps are going to go. Tapi with less market participation, and jika kita lihat trading volume di mega caps juga mulai turun juga, the rebound is not going to last for a very long time. Our target is 7,150 to 7,200, terus downtrendnya akan melanjut. Baik, akan confirm bahwa downtrendnya akan berlanjut ini kalau dia turun di level berapa? Kalau sekarang kan di 7.063 nih, akan mulai waspada kalau ternyata berbalik arah di posisi berapa?
we see that it's going to go to 7,150 to 7,200 first. Mencapai resistance itu dulu, terus habis itu ada kemungkinan kembali ke support 6.500. Oke, baik. Jadi di awal semester kedua 2024 ini ada peluang pembalikan arah. Tapi kalau untuk tren sendiri dari indeks harga saham gabungan Mas Eza saat ini dalam pola apa? Saat ini major downtrend. Kita lihat cuman ini minor rebound saja. Soalnya kita lihatin ada banyak faktor yang bikin investor asing terutama mau tarikin uang dari developing economies seperti Indonesia kembali ke their point of origin aja. Baik, berarti Anda melihat bahwa ini hanya minor uptrend, ada peluang pembalikan arah lagi, dan asing juga masuk ke pasar Indonesia ini lebih tidak merata begitu ya, hanya ke beberapa saham yang market cap-nya cukup signifikan saja. Itulah yang mendongkrak kenapa indeks harga saham gabungan di akhir pekan kemarin mengalami penguatan hingga di atas 1% lebih ke 7 ribuan kembali. Baik, lantas bagaimana Anda melihat dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 final di Amerika Serikat yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan angka sebelumnya, kemudian data inflasi yang juga baru dirilis pekan lalu, dan mungkin juga soal ketidakpastian politik Amerika Serikat sejauh mana sih akan memberikan dampak untuk mungkin keputusan The Fed yang juga akan berdampak ke arus modal asing ke pasar domestik kita? Majority of the GDP growth memang it's been catalyzed by a lot of the tariffs and a lot of the output that's been going on in the first half of the year in America. So the GDP growth actually signals a recovery of the American economy right now. Tapi kalau mau bahasin ketidakpastian terkait politiknya Amerika, terutama dari debat yang antara Trump sama Joe Biden kemarin, memang sentimennya itu dengan Biden, performance-nya dia itu kurang bagus. Memang there has been calls for him to actually step down and let someone have someone replace him in the Democratic ticket. Unfortunately, to his credit, Biden itu tidak mau digantiin. Jadi kemungkinan the Democrats are stuck with him until November's election di Amerika Serikat. Tapi kita liatin ada semakin menuju ke akhir tahun ini, there's no more surprises. Soalnya kita udah liatin there is a shift to the right wing of politics, to populism juga. Jadi there's no more uncertainties. Kemungkinan berapa jam lalu France ada electionnya mereka, bahwa Front National right wing party juga menang the majority of the seats in parlemennya Prancis juga, dan berapa bulan juga the right wing di Europe juga dapat mayoritas atau large seats di parlemen Eropa, European Union juga. Jadi dengan debat performance kemarin, ada banyak orang udah estimasi bahwa Trump akan menang lagi, akan dapat second termnya dia in November. So kita udah liatin tren saat ini, dan kemungkinan lebih ke banyak populisme for the next, let's say, for the next 4 to 5 years in terms of politics. Baik, apakah itu akan positif dengan kecenderungan kayaknya Trump lebih unggul dari debat kemarin? Jadi Trump, because soalnya dia itu lebih ke right wing of politics, it's going to be more American focus, lebih fokus di dalam negaranya mereka sendiri. Tapi itu juga menjadi salah satu sentimen yang kurang bagus untuk kita. Soalnya dengan kenaikan tarif, dengan lebih banyak proteksionisme, trade dengan these Western countries is going to be very, very difficult to penetrate as opposed to right now with free trade agreements. Baik, berarti masih cukup sengit ya antara Trump dan juga Biden ini, karena Biden ini petahana tapi Trump juga kelihatannya unggul. Jadi banyak yang menilai bahwa debat mereka kemarin di pekan lalu itu bukannya mengurangi ketidakpastian, malah menambah ketidakpastian, karena
sulit untuk menentukan kira-kira siapa nih yang akan unggul benar-benar nanti di akhir begitu ya. Nah, bagaimana dengan optimisme spekulasi soal pemotongan suku bunga yang dimana sekitar penelitiannya begitu ya 66% itu yakin di bulan September akan ada pemangkasan dari The Fed. Apakah itu juga mempengaruhi pasar domestik kita dan strateginya harus seperti apa, Mas Eza? Ya, dari awal tahun kemungkinan kita sudah dengar suku bunga akan diturunin mungkin di pertengahan mungkin di kuartal kedua, terus habis itu di kuartal ketiga, sekarang dimundur ke kuartal keempat. At some point the Fed harus potongin suku bunga. Soalnya memang ada tekanan dari politik dan ada tekanan dari ekonomi juga. Dan kita udah lihat data inflasinya memang mulai bagus. There is disinflation in America, and September should be a good time. If we look at all the numbers, jika semua nomornya dan semua metrik stays the same trend until September, the Fed ada kemungkinan besar untuk turunin, dan itu juga bikin Bank Indonesia mulai relax their policy juga. So there could be a potential for Bank Indonesia to actually follow, but don't expect Bank Indonesia September setelah dengerin berita itu langsung turunin. Mereka juga harus liatin kondisinya Indonesia juga. Oke, berarti menurut Mas Eza, September should be a good time gitu ya untuk Bank Sentral Amerika Serikat ini memang mulai menurunkan suku bunga. Tapi ya ada ketidakpastian juga di sana kan, mengingat beberapa waktu yang lalu seperti Anda katakan tadi diundur terus, sekarang peluangnya katanya September dan Desember begitu ya. Lantas apa saja saham rekomendasi Anda mengingat harga minyak juga mengalami lonjakan? Apakah mungkin Anda juga melirik ke sektor ini? Nanti akan kita ulas rekomendasinya di sesi berikutnya pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.